Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Iskael. Kali ini kita akan mencoba JavaScript ya. Ini cukup menarik sih materinya. Jadi gimana caranya kita melakukan query selector terhadap div atau apapun ya, tag elemen apapun yang dia tidak mempunyai kelas dan tidak mempunyai ID ya. Oke, biasanya kan kita kalau misalkan eh, kelas, misalkan ada kelas A1 ya, terus ada ID A2, itu kan tinggal dokumen query selector gitu aja ya. Query selector kalau misalkan jumlahnya ada banyak, tinggal kita query selector all. Kalau misalkan cuma satu ya tinggal query selector aja gitu ya. Kalau misalkan gak ada ID atau kelasnya, ini bagaimana? Nah, itu yang kita bahas kali ini. Oke, langsung saja. Ini misalkan eh, saya udah punya satu, ada dua ya, kelas A1 ada dua, ID-nya juga ada satu, A2, dan eh, div lagi. Dia tuh nggak punya kelas, nggak punya ID, tapi dia punya atribut namanya A3 ya. Biasanya kan div itu kan ada atributnya apa gitu ya. Misalkan di sini eh, kita bedakan, misalkan ada div A3 dan div A4 gitu ya. Ini atributnya A4 kayak gitu. Oke, kalau misalkan kelas itu kan kita tinggal gampang, misalkan let A1 gitu ya, dokumen query selector all ya. Kemudian kita tinggal kelas itu kan pakai titik A1. Coba misalkan kita console log ya, console debug aja, console debug A1. Nah, maka kita akan melihat di sini ada node listnya. Nah, ini A1 dan ini A1 yang kedua gitu ya. Dia bisa deteksi ada dua nih yang ketangkap ya. Nah, kalau misalkan pakai div gimana? Oke, kalau pakai div kita miripin aja. Misalkan A2. Nah, kemudian kalau div kan cuma satu nih. Karena ID kan cuma satu ya, karena ID itu unik ya. Jadi kalau misalkan kita coba aja, kalau misalkan dua gimana? Misalkan div ID itu pakai pagar ya. Nah, kayak gini, misalkan ini A2. Maka di sini kita langsung dapat node listnya A2. Coba kita bikin ID ada dua ya. ID A2 ini A2 kedua. Oh, ternyata dia bisa ketangkep juga ya. Padahal harusnya normalnya ID itu ID yang sama ya, itu harusnya satu aja ya. Tapi ini masih bisa ketangkep. Mungkin ini karena pakai query selector all ya. Oke, kita buat satu aja. Kemudian gimana kalau misalkan dia nggak punya kelas, nggak punya ID nih. Nah, ini yang bikin ribet nih. Misalkan kita A3 nih. Gimana nih? Dokumen query selector all A3 misalkan gitu. Bisa nggak? Ternyata nggak bisa ya. Nah, gimana caranya? Nah, untuk atribut ini kita sebutnya atribut ya. Jadi ini tag, div itu tag, A3 ini atributnya ya. Nah, untuk atribut, oh ya, kita masukkan di sini A3 ya. Kita tes. Oh, ternyata node listnya kosong ya. Jadi dia dia A3 itu nggak dianggap ada. Nah, gimana bisa menangkap atribut ini? Maka kita kasih bracket ya. Nah, kurung kotak itu dia bakal bisa ngambil nih, ya kan? Ini A3 kan. Dia bisa diambil kan. Kalau misalkan kita coba A4, ya sama aja sih. Tinggal dikasih A4, di sininya A4. Nah, di sini bakal keambil ya. Oke, misalkan kita ingin eh warnanya diubah gitu backgroundnya ya. Misalkan A1 yang pertama itu kita kasih
background warna merah. Jadi kita tulis A1 array yang ke 0 ya, indeks yang ke 0, terus kita kasih style, kemudian kita kasih background nih. Misalkan kita kasih warna apa nih, merah ya. Oke, gak jadi ya, gak bisa, harus pakai ini, pakai jadiin string dulu ya. Nah, kita kasih warna merah. Nah, untuk yang A1 yang kedua, indeksnya 1, misalkan kita kasih warna kuning yellow ya, dia kayak gitu bisa ke select. Nah, untuk yang A3 berarti A2 ya, A2 yang ke 0 itu ID ya. Jadi kita pakai background misalkan warna biru ya. Nah, ini biar kalian lihat aja. Nih kalau ini tuh bisa gitu ya, bisa ke select beneran. Misalkan A3 yang ke 0, ini kopas aja lah biar cepet. Ini A3 kita kasih warna misalkan apa, hijau itu green. Nah, ke select juga kan. A4 juga kita kasih warna misalkan violet. Nah, bisa kan. Jadi intinya itu untuk apa, div ya, untuk tag HTML yang tidak punya ID sama kelas tapi dia punya atribut ya. Nah, kita mengquery selektornya itu pakai bracket ya, ini kurung kotak ya, bilangnya kurung kotak apa ya, tapi bahasa Inggrisnya bracket lah ya, kayak gitu. Jadi untuk melakukan query selector itu, untuk yang nggak punya ID sama kelas, kita bisa pakai brackets. Apakah kasus yang tidak punya kelas dan ID itu di dunia nyata itu ada kasusnya. Ada, satu saat kalian bakal menemukan. Tapi ada, yang jelas ada, cuma sangat-sangat kecil. Nah, makanya saya dokumentasikan di SKL ini agar ya ini buat pembelajaran buat kalian atau buat pengingat juga bagi saya. Misalkan ada project yang saya kerjakan terus saya nggak ingat, oh ini bagaimana caranya. Oh, saya pernah bahas itu di YouTube SKL saya gitu. Oke, sampai di sini tutorial kali ini tentang query selector ya. Jika kalian suka, kalian bisa like. Jika kalian tidak suka, kalian bisa dislike. Kalau kalian punya pertanyaan tentang query selector all ini, kalian bisa komentar di bawah ya. Jangan lupa subscribe SKL agar mendapatkan tutorial JavaScript dan CSS ya, yang seperti ini. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih.